Iman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyatukan tubuh Kristus, menjadi penuntun umat. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Haleluya. Ini hari terakhir ya, saudaraku. Jadi kita coba selesaikan malam hari ini. Kalau boleh slides yang ada kita putar dulu, lalu kita lihat, nanti yang perlu kita ulangi gitu, diputar lagi. Yang slides semua aja bro, mulai dari pertama gitu. Nah itu tabernakel seperti yang ini saudaraku ya tuh. Hanya itu global, ini kemarin kalau nggak salah sudah pernah diputar. Lalu terus saja. Ah ini nanti dulu ya. Dari sini kurang bisa melihat. Ini masih gelap sekali. Kalau masyandara mandara nggak bisa lihat ya. Ya, jangan digoyang kalau bisa, sakit matanya. Jangan digoyang kalau bisa, payah saya lihatnya. Ya, ya, jangan digoyang kalau bisa, sakit matanya, sakit kalau diginiin, jadi belerengen gitu. Terus saja bro, terus saja. Coba. Ya. 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 Kesini aja dulu, nanti hancur. Ini pembukaannya hilang nanti ya. Kita lihat kesini saja. Tolong di setel gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Cerak gitu. Jadi cepat gitu. Ini ya, saudaraku, nanti lihat itu lagi biar disiapkan dahulu. Ini tabernakel cermin begitu. Cermin, katakan keadaan yang Tuhan inginkan. Hari pertama saya katakan tempat di mana Tuhan mau berdiam. Nah ini digambarkan di sini. Ini ya keseluruhan ini. Nah, ini orang Kristen atau manusia semula ada di luar sini. Ya, jangan nanti pecah, perhatiannya pecah ya. Jadi ke sana ke sini gitu. Nanti aja yang slide situ kalau bisa disiapkan gitu. Nah ini manusia ada di luar sini. Tujuannya itu yang di atas ini. Nih sasarannya itu ini. Gitu. Nih manusia sering tidak mempunyai sasaran ke sini. Manusia ini sasarannya hanya keselamatan. Gitu. Dosanya diampuni. Tolong dikecilkan sedikit bisa. Saya duduk di sana persis depan speaker, durek iso pecah kupingku, kebanteran gitu. Haleluya, saudaraku, roti tart itu enak, tapi nek suruh makan segini, waduh, bisa ndak karuan gitu ya tuh. Mesti pas itu. Tuh soundnya pas. Sampai di belakang bisa dengar. Banyak orang Kristen sasarannya itu begini. Bahkan ada yang lebih turun lagi. Wah ini dipepet jadi nggak bisa lebih turun lagi ya. Ini yang gambar nih pinter ini, dipepet begini tuh. Jadi nggak bisa. Tapi ada orang Kristen masuk dari sini, saudaraku, masuk. Nah itu ada di sini dia. Tuh, sudah selamat, percaya Yesus. Yesus di mana? Bisa ngomong, ada di dalam hatiku gitu, bisa.
Kok tahu? Iya, diinjili orang dikatain gitu. Nah, gitu. Nah, dia percaya itu. Cuma nggak maju-maju, saudaraku, sudah bertahun-tahun ada di sini terus gitu. Ini banyak kali begitu orang Kristennya itu. Jadi kalau digambarkan itu ada di sini. Gini, gitu. Ini model yang hari pertama saya katakan itu loh. Setiap hari, tiap hari, itu ya tuh. Bisanya itu minta. Apa ini salah? Enggak salah, bukan salah. Tapi maksud tujuan Allah itu jauh, saudara, hubungan begini. To be like si manusia ini, sama seperti dia, seperti Yesus. Kita sering nyanyi gitu kan, seperti Yesus, gitu kan. Nah, ya ciloko, saudaraku tuh. Jadi ini ternyata masih Kristen bayi, masuk ke dalam, masuk pintu gerbang ini, tapi bayi. Saudara, ini yang ibu bapak banyak yang punya anak banyak itu kan tahu, punya bayi kan. Oh, sudah lahir, bikin lagi, lagi satu bayi, dapat lagi dua, bikin lagi, satu lagi, tiga, bikin lagi, wah, lama-lama 7 bayi, 13 bayi, tidak diopeni gitu, tidak dibesarkan, tidak dirawat. Jadinya gimana, saudara? Kalau gede jadi nodong gitu. jadi apa itu namanya itu, bambung, orang Jawa bilang bambungan gitu ya. Jadi tidur di bawah kolong jembatan gitu. Saudara mau anak begitu? Nah, kalau mau saya doakan supaya anak saudara jadi begitu gitu. Nggak mau ya, saudara? Maunya apa? Anaknya mau dijadikan apa? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa gitu ya, saudaraku tuh. Nah ini Tuhan itu juga begitu gitu. Nih, Tuhan itu ingin juga begitu. Tuhan ingin anak-anak Tuhan jadi seperti dia gitu, sama dengan dia, serupa dengan dia. Ditulis begini, Kitab Kejadian 1, menurut peta dan teladan Allah dijadikannya itu. Nah, itu yang dia ingin gitu. Sudah ya, saudaraku. Nah, ini cara cepat gitu. Sudah bisa. Ya, coba bro. Nah, kalau ini warna lebih bagus tuh. Nah, itu tabernakelnya sama dengan ini ya tuh. Terus secara ini pintu gerbang, yaitu dengan orang Lewi, imam-imamnya ya. Ini tidak begitu relevan. Terus. Nah, ini tiang, ini kita belum bahasin. Ini tiang, itu dari warnanya kita sudah tahu. Itu warnanya emas atau perak itu? Perak itu halaman. Nanti kita bahas di dalam ruangan Mahasuci. Tiang-tiang ini sekaligus ya, supaya menghemat waktu. Itu halaman. Nah, itu hari pertama saya sudah katakan kalau nggak salah. Ini kegiatannya itu nyembelih domba, nyembelih lembu, nyembelih kambing. Di sini nih. Ini mezbah bakaran. Di situ ada tidak? Kelihatan ya mezbah bakarannya. Ini agak silau, saya kurang bisa melihat. Dibakar itu. Dosa bakar, dosa sembelih, bakar, dosa lagi, sembelih lagi, bakar lagi, darah domba. Itu kegiatannya begitu. Ini orang Kristen halaman juga begitu. Berbuat dosa, ampuni Tuhan. Berbuat dosa, ampuni Tuhan.
berbuat dosa, ampuni Tuhan, darah Yesus, darah Yesus. Tuh, yang kemarin itu masih ingat saudaraku ya itu. Jadi orang Kristen begini itu kalau dilihat dari atas mungkin tuh rupanya itu merah saudaraku tuh, kakean getih gitu loh ya, kebanyakan darah, terus darah gitu. Nah itu lebih dekat lagi. Nah ini tuh yang depan itu, kiri bawah depan tuh mau gitu, memotong binatang ini nutupi dosa. Lalu kemarin juga saya sebut Yesus datang, anak domba Allah. Ini kecepatan. Ya sudah, enggak apa-apa. Anak. Oh ya. Nah ya, kalau bisa steady, matanya sakit kalau goyang-goyang gitu. Nah ini darahnya ini menyucikan anak domba Allah. Yesus Kristus datang. Sekali dia disembelih, digantung. Sekali itu semua dosa kita ada di atas dia, juru selamat, penebus. Sudah ya saudaraku, terus coba ini cara cepat ini supaya saudara lihat. Ini mezbah bakaran itu dari dekat itu binatangnya masuk di situ, dari bawah bakar api gitu. Ini ada tanduknya itu. Nanti kalau sempat kita ini secara global. Ini mestinya alat demi alat kita bahas gitu. Nanti lain kali kalau ada lagi kita bahas. Terus bro. Nah ini kolam pembasuhan. Yang ini di sini, yang ini itu modelnya sedikit lain begitu. Sama itu. Itu mencuci kesalahan dosa sehari-hari gitu. Atau mau maju harus lewat ini. Cuci tangan, cuci kaki, cuci perbuatan yang jahat, langkah hidup kita yang tidak benar. Kolam pembasuhan sudah ya, ini sudah semua sudah. Terus hari pertama ini sudah. Nah, ini dibuka atasnya itu, di atas tabernakelnya itu tenda sebenarnya. Di atasnya ada empat selimut, 4 lapis gitu. 4 kalau sekarang begitu kanvas gitu ya saudaraku tuh. Nih tuh hitung aja tuh, 1, yang 2 tuh putih, ketiga itu merah, yang atas kali itu abu-abu gitu. 4 lapis. Coba kalau nanti sempat kita singgung ya. Ini lihat gambar semua dahulu. Oke. Nah ini hordennya. Horden ada 3, pintu ada 3. 1, 2, 3. Ini salah satu dari horden itu. Ini nomor 2, gambar gini ya, saudaraku. Lalu nomor 3 yang nanti sebentar kita mau bahas di sini. Ini nomor 3. Haleluya. Oke, ini salah satu. Itu dibordir. Ditenun bagus sekali, 4 warna, putih, merah, biru, ungu, 4 warna. Nah, itu bagus. Nah, oke. Cepet-cepetan dulu. Nah ini pal-palnya itu, tiang-tiangnya itu dicopot. Ada kepalanya itu menunjuk pada Tuhan Yesus ya, dan ada kakinya itu yang berpijak pada tanah. Semua tiang tidak boleh kena tanah, harus ada dasarnya gitu, dasarnya. Nah, itu emas atau perak? Kepalanya emas atau perak? Emas. Kalau emas itu yang ada di dalam sini. Nih, di dalam sini. Ini palnya ini di sini. Emas. Yang di sini perak. Kepalanya perak. Kakinya tembaga. Kalau yang di dalam tenda kepalanya emas.
kakinya perak. Jadi di antara tanah dan tiang itu sendiri harus ada alas, perak atau tembaga. Dua-dua menunjuk pada Tuhan Yesus. Perak hukuman, Yesus dihukum untuk saudara dan saya itu. Nih, di antara tanah, daging, dan kita harus ada tembaga itu. Kita berdiri di atasnya itu. Tidak mengenai daging. Kalau tidak ada ini, saudaraku, ini masih kena daging, berdasarkan daging, bertabiat daging gitu. Nah itu peraknya, tembaganya. Naik perak. Perak itu sifat tabiat Kristus. Christ nature, natur atau alam tabiat Kristus. Daging, tanah, dengan tiangnya didasari perak, tabiat Kristus. Kita dengan kedagingan dipisah dengan apa itu namanya, dasar perak. Christ's nature, tabiat Kristus. Oke ya, coba. Nah, ini cepet-cepetan. Nah ini salah satu horden lagi. Ada 3 horden tadi. Ini salah satu lagi. Dibordir bagus, warnanya sama. Oke, 4 warna. Nah ini tiang ini Mas ya. Ini tiangnya ini yang di dalam sini. Tenda ini, ruangan suci dan ruangan maha suci, pal-pal tiang-tiangnya itu rapat gitu. Satu dengan yang lain rapat. Lalu dalamnya ditembus. Ini tuh dalamnya, sininya loh, saudara. Ya, ditembus. Gitu. Yang satu lagi. Andre, coba, Andre, tak tembusin dia. Ya, ini orang Kristen, ini papan, tiang, papan. Ini tiang, papan, ditembus gitu. Nih, hatinya ini saya tembus. Itu. Nah ini ada lagi orang Kristen juga begitu, ditembus terus gitu. Satu dempet gitu, dempet satu dengan yang lain, ditembus dalam sini, disatukan gitu. Jadi satu ruangan, satu tabernakel gitu. Rapat satu dengan yang lain. Kalau nggak rapat, saudaraku, kalau renggang, matahari masuk. Kalau tidak rapat, terang dari luar ini masuk. Kalau tidak rapat, terang dunia masuk, saudara. The wisdom of the world, hikmat dunia masuk ke dalam ruangan-ruangan ini. Mesti rapat gitu. Kristen dengan Kristen sehati, rapat, gitu. Begini mestinya. Kalau sekarang tenda tabernakel ini, saudaraku, waduh, wis, tak gambarin saudaraku ya. Ini papannya itu tadi itu. Nih, ini papan di sebelahnya lagi. Ini sebelahnya lagi. Ini sebelahnya lagi.
gitu. Ini kakinya yang ini baik, ini sudah begini, ini sudah begini, ini seperti hak sepatu begitu. Ini di kepalanya ini ada, ini sudah ompong, ini tinggal begini, ini tinggal begini. Nah, ini tabernakel sekarang tuh begini. Nih terang dunia masuk dari sini, tikus-tikus masuk dari sini semua. Kedagingan ndak karuan, nggak ada kepalanya lagi itu. Kepalanya awake dhewe gitu, bukan lagi Tuhan Yesus. Mestinya rapat itu dua tiang, dua papan itu ditutup. Tidak ada terang lain masuk. Seharusnya begitu. Nah, terus. Nah, ini dari atas. Ini ruangan suci ya. Ada 3 alatnya di dalamnya itu. Jadi ini mengenai ini. 1, 2, 3. Coba lihat saja. Ini dari atas. Dilihat dari atas. Meja roti pertunjukan dari atas. Mezbah dupa dari atas. Lalu di belakangnya itu ada cherubim, ada malaikat 3 itu horden tire yang ini itu yang ada cherubim 3 putih itu di sini. Nah, di depan sekali ini ruangan suci. Ini ruangan suci. Ini yang digambarkan tuh ini di sini agak begini, saudara. Yang itu yang betul itu. Begini gitu. Memanjang sedikit. Ini rodok kegemukan gitu ya. Kakian mangan ini. Haleluya. Sudah ya? Cara cepat. Oke. Nah, ini alat-alat. Ini alat-alat untuk minyak dan sebagainya itu. Ini pelita emas mesti diisi minyak. Apalagi di sini diisi dupa, di sini perlu ada apa lagi? Nah, ini alat-alat kecil-kecil itu. Ini detail. Ini tidak sempat ini. Lain kali kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, ini meja roti pertunjukan. Itu rotinya itu 6 mestinya. 6. Jadi 12 roti. Di atasnya diberi tempat, ada dupa juga sedikit. Ini yang ini, meja roti pertunjukan. Kalau bisa lihat, ada mahkotanya, saudaraku, sini. Ada hiasannya. Gitu. Ya. Di tepi meja itu ada hiasan. Seperti mahkota. Gitu. Nah, itu. Ini yang di halaman tidak ada itu. Di halaman tidak ada mahkota. Bisa nangkep enggak? Kristen halaman. Tidak ada mahkota. Kristen halaman dari jauh. Usama. Oh, tuh kitab Wahyu. Ada orang tidak terduga banyaknya, tidak terhitung banyaknya, berdiri di depan aras, Hosana, haleluya, Hosana. Kenapa begini? Jauh, tidak ada mahkota, ada pelepah kurma. Pakaiannya putih, suci, benar, sudah terima Yesus. But no crown, tidak ada mahkota. Sebab yang ini biasanya, saudaraku, tidak melayani. Kristen halaman tidak melayani, minta dilayani. Kan gitu kan? Kring. Pendetanya ada. Kenapa? Tolong kesini ya. Perlu sekali sekarang. Pendetanya suruh datang ke sini. Kenapa? Mendoakan saya. Kenapa? Mules. Tuh.
saudaraku tuh. Mules pendetanya suruh datang, suruh ngelayani. Mbok sekali-kali saudaraku tumpang tangan sendiri gitu loh. Jangan gini tumpang tangannya gini. Dalam nama Yesus sembuh itu saya buanten kok kan waras gitu. Tapi itu Kristen yang ini minta dilayani, selalu minta dilayani. Wah, siapa yang sakit, ada persoalan, maju. Waduh, saudaraku tuh. Tak ajari saudara. Saya beritahu, terutama yang gembala-gembala sidang di sini. Dulu saya paling seneng altar call, panggilan ke depan, waduh, cepeklang gitu. Suatu orang maju, seneng rek, waduh, akeh sing maju, seneng gitu. Tak kandhani saudaraku. Semua kan banyak yang maju sakit persoalan itu tandanya tidak ada kuasa dalam jemaat itu. Mosok sing sakit segini itu piye saudaraku? Separuh jemaatnya penuh persoalan, penuh dengan penyakit, kurang teaching, kurang pengajaran. Ajari jemaat ini, jangan gini terus gitu saudaraku, tapi gunakan kuasa yang Tuhan beri. Pakai dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, terisi gitu. Jangan lele gitu, itu loh Pak Dirman itu loh, terisi, ajarin. Nanti yang maju itu sedikit, yang betul sakit, betul persoalannya berat, boleh dilayani, nggak anti enggak gitu. Jangan semua piye saudaraku tuh, Anda bisa sama satu keluarga, anak kecil semua, bapak kecil, ibunya kecil, anak kecil, tobat gitu. Oke ya, saudara. Jadi bagaimana supaya jadi gede, bagaimana? Siap gitu, makan. Kemarin sudah, nah itu dia tuh. Makan ini. Jadi kuat, tambah vitamin, kuat. Sakit dalam nama Yesus, sembuh. Ketoken gitu. Sembuh. Nah, gitu. Oke, terus nanti udah selesai. Nah ini pelita emasnya, yang ini ya, yang ini. Nah itu bagus tuh. Tuh. Saya senang yang begitu. Tuh. Ini sedikit tuh, gitu. Senang begini saya. Gitu. 7 roh Allah digambarkan, harus nyala semua. Sekarang Kristennya pelita emasnya yang nyala 1,5 gitu. Aduh, ketera angin mati kabeh gitu. Minggu sumet lagi bos. Nyala itu. Bisa bayangkan enggak? Emas murni, meja roti pertunjukan, emas, mezbah dupa, emas. Papan-papan sekelilingnya ini, emas. Lalu ini nyala 7. Bisa bayangkan enggak? Wah, saudara, terpantul, tercermin pelitanya itu. Wadah, itu terang Roh Kudus. Kalau emas, kalau kita emas, tidak ada hitam-hitam, tidak ada dosa, emas tercermin, padang itu.
Itu maksudnya. Terus. Nanti ndak selesai. Ini sudah sebenarnya ya kemarin. Nah, ini mezbah dupa. Mezbah dupa itu yang kemarin itu, saudaraku ini ya. Tuh. Ini dupanya dibakar di atas ini. Nih di atasnya ada tempat ukupan itu, ukupan. Tuh ya, kelihatan itu, sedikit kecil itu, dibakar di situ. Haleluya. Lalu jadi harum. Baunya harum, seluruh ruangannya harum karena alat ini. Ini puji-pujian, penyembahan pada Tuhan itu. Nah kemarin kita lihat ukupannya itu yang di atas itu masuk bisa di. Ya betul ini. Oh, ini bro ini pinter ini. Cepet aja. Nih ya, ukupannya masuk ruangan berikut. Ruangan maha suci. Seharusnya di ruangan suci. Tolong, Dre. Ya itu tuh. Tapi ikut naik, ikut satu langkah naik ke atas. Apa? Puji-pujian dan penyembahan. Masuk ruangan ketiga. Yang lain enggak gitu. Ini yang boleh ikut naik. Haleluya. Sudah? Terus. Ini sudah ya. Lalu nah ini khorden lagi, khorden ketiga. Nih 1, 2, yang ketiga itu kerubion itu gambaran malaikat itu maksudnya itu ya ndak memper tapi ya di memper kayak gitu dah ya. Ini mah artisnya itu dibordir ada kerubion mau apa itu namanya archangel itu apa ya, malaikat penghulu malaikat gitu ya, tuh dibordir pada horden itu menghalangi ruangan suci dari ruangan maha suci. Ada kerubion itu. Haleluya. Tidak ada orang boleh masuk. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Sampai Yesus Kristus mati di kayu salib. Ketika dia mati, Alkitab mengatakan horden. Ini yang the veil ini horden itu kerubionnya itu. Nah itu ditulis the veil apa ini tirai robek gitu dari atas ke bawah. Shoot. Kalau menurut saya sering katakan robeknya tuh gini, saudaraku tuh. Nah gambarnya ya mungkin jadi berkat. Ini nggak usah dah ini papan peyok ini sudah nggak usah aja. Haleluya. Ini the veil ya. Horden itu ya, saudaraku tuh. Ini hordennya itu, katakan gini. Lalu ketika Yesus mati, robek dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Tapi menurut saya atas ke bawah. Robek. Mengapa saya percaya gitu? Sebab ini horden begini tebal, saudaraku tuh. Berat. Kalau robeknya begini, yang bagian ini jatuh. Kalau ini jatuh, kelihatan di dalamnya. Apa yang di dalam? Nah, ini yang kita incer ini. Kelihatan. Bisa kelihatan nggak? Ya itu, the Ark of the Covenant. Ini peti perjanjian tuh yang di atas itu, yang ada 2 kerubion di atasnya. Ada mahkota sekeliling itu, mahkota. Ini kayu pengusungnya sudah dicabut. Itu ada handle-nya tadinya ada kayu pengusung begitu untuk ngusung gini loh, saudaraku. Nah, tuh. Gitu. Nih, ini dicabut berarti nggak bisa diusung lagi, nggak bisa dipindah, permanen ada di ruangan ketiga ini, permanen ada di ruangan dalam sini nih. Wah itu dia. Nah, ini sama, ini peti perjanjian.
Itu yang tinggi itu malaikat itu. Ya ini kebanyakan makan vitamin jadi malaikatnya gede gitu, 2 gitu. Ya itu masih artisnya aja yang gambarnya gini itu, 2 malaikat gitu. Yang tadi malaikatnya kurang vitamin jadi pendek-pendek gitu ya. Ini tinggi, tapi yang di bawah sama peti. Nah, itu masih ada pengusungnya. Ada ini ya, 2 tiang ini untuk ngusung gitu. Jadi ini belum permanen gitu. Pindah. Sekarang orang Kristen kan juga banyak gitu ya, ruangan maha suci, pindah gitu. Minggu ini, waduh, jelambar. Minggu depan, pindah, glodok. Pindah Kelapa Gading. Itu mestinya jangan pindah setiap minggu. Seharusnya begitu, saudaraku. Oke ya, sudah cepet-cepetan. Masih ada lagi, slide-nya masih ada lagi. Yang terbuka itu saya cari itu. Nah, ini dia nih. Ini petinya, peti perjanjian. Petinya itu tutupannya yang ada cherubim 2 itu dicopot gitu. Mengerti ya, saudara ini? Lihat sini, nih. Ini petinya ini yang di bawah, ini atasnya ini tutup. Pinjam dus kalau ada dus apa enggak? Enggak ada. Nggak ada yang nggak apa-apa dah. Dus, peti, atasnya tutup. Nah ini bagus. Haleluya. Tuhan tuh selalu sediakan. Ini petinya. Nah ini petinya. Nah ini tutupnya. Ini begitu. Tuh. Ini petinya gitu. Haleluya. Nah, nanti kita bahas sama-sama ini. Nanti kembali ke sini ya, bro. Coba diselesaikan dulu, nanti kembali ke sini. Ini yang mau saya bahas. Nah, ini tutupnya. Tutupnya tadi di atasnya dilepas, ditaruh di bawah gitu. Itu malaikat tuh, malaikatnya lagi rebah begini kan tuh. Ini tutupnya. Oke? Tutup dan peti pas sekali. Sudah ya, tahan sebentar, simpan, nanti kita bahas. Terus, nah ini imam besarnya. Ini imam besar. Ini gambaran Yesus dengan tubuhnya. Kepalanya itu Yesus, tubuhnya itu sidang jemaat Tuhan, gereja Tuhan, mempelainya Tuhan, apalagi namanya tubuh Kristus dengan kepalanya. Total menjadi imam besar. Oke, berpakaian begitu. Oke, terus, nah ini di dalam ruangan maha suci. Tuh, di belakang ada kerubion, di depan itu alat peti perjanjian tadi. Lalu ada imam besar itu ya, tuh, melayani. Oke, cepet-cepetan ya, saudaraku tuh. Ini asal tahu, nah ini gambaran tabernakel overall gitu. Seluruh kegiatan umat Kristen. Habis ya? Habis. Oke. Nah, sekarang kalau bisa kembali yang tadi itu, bro, peti perjanjian itu. Haleluya. Nah, sudah ya, saudaraku. Ini luar halaman. Belum bertobat di sini. Kemudian percaya Yesus. Kemudian bertobat, ngaku dosa, buang dosa di sini. Kemudian tiap hari cuci tangan kaki, tidak simpan dosa. Ini orang Kristen sekarang mempunyai kebiasaan kalau makan tidak cuci tangan, gitu. Tidur tidak cuci kaki, baru tangkep kodok, pulang tanpa cuci kaki, masuk tempat tidur. Jadi tempat tidurnya akan tambah bersih kan? Iya kan?
Iya dong, baru dari selokan kan tambah bersih tempat tidurnya gitu. And this is what we do gitu. Ini yang kita lakukan, tidak melalui kolam pembasuhan. Setiap hari darah Yesus sucikan. Ini Tuhan salah omong, sucikan, cuci. Tuhan salah tindak, cuci. Baru bisa, saudara, baptisan Roh Kudus. Banyak orang tuh, Om, saya nih kok nggak bisa Om, bahasa lidah nggak bisa. Nanti dulu, taruh jam dulu, nanti kelewatan. Kemarin ada seorang saudari saya itu, adik saya datang, selesai kebaktian datang ke situ, tanya, Om, kok nggak keluar Om? Apanya yang nggak keluar? Bahasa lidahnya nggak keluar Om. Ah masa itu? Iya Om, nggak keluar, sembuayang medun keluarnya keringet. Ini bahasa lidahnya nggak keluar ya, kira-kira begitu ya saudara. Mungkin ada lebih banyak di sini, maka saya mau ambil ini. Dengar saya ya saudara, ini bisa menolong saudara malam ini. Orang yang berani mengaku Yesus Kristus Putra Allah, Anak Allah, Putra Allah, Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus penebus dosa, saya jamin orang itu ada Roh Kudus. Lagi, orang yang berani mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, Yesus Kristus itu Putra Allah, Anak Allah, the Son of God. Orang yang berani mengaku begini, itu anjingnya mau ngaku turuban. itu adalah apa itu pasti ada Roh Kudus, pasti sudah percaya saya ada, bukan nggak ada. Sekarang beri tempat pada dia, nyerah pada dia, biar dia menguasai kita. Kan bisa nyerah tuh gini tuh, nyerah, dibedil ya dibedil, di apa ini namanya ini, di sate pelan-pelan ya nyerah gitu, pelan. Oh jangan, itu enggak nyerah gitu ya. Nyerah itu nyerah. Apapun terjadi, ya nyerah pada Roh Kudus. 2, Yesus, percaya Yesus. 2, nyerah pada Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ini saudara, ada 9 karunia itu. Karunia Roh Kudus. Cari, minta tolong. Dre itu ada kantong merah itu ada isinya tuh Roma. Pinjem ya. Siapa punya nggak tahu ini. Pinjem. Ini kantong merah ini Roh Kudus gitu. Gambaran Roh Kudus. Ini bukan Roh Kudus, ini kantong merah gitu. Gambaran ini contoh, ini Roh Kudus. Kantong merah Roh Kudus. Buka. Di dalamnya ini ada 9 karunia tuh. Bagus nih saudaraku tuh. Ini ada yang ceket 3. Nah ini ada yang putih. Oh, nah itu tuh. Ada yang gampang pecah juga ada. Ada semua di dalam Roh Kudus ini, ada di sini. Oke? Roh Kudus itu ada di dalam kita. Nah, saya beritahu saudara ya, jangan begini. Oh Tuhan, kirim karunia lidah. Ayo Tuhan, karunia lidah, bahasa lidah. Ayo Tuhan, cepetan. Ayo Tuhan. Ini namanya puanggong, saudara. Maaf saja, mudah-mudahan tersinggung. Sebab kalau tersinggung, nah perhatiin gitu.
Mengapa saya bilang puanggong gitu? Sebab sudah ada di sini gitu loh, di sini gitu. Jadi jangan begini gitu. Tuhan, apalagi Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus. Itu Tuhannya bingung saudara gitu. Dia bilang, lah aku ngirim piye lah sing mbok cekel apa gitu. Tuh, apa ini? Apa ini Roh Kudus saudara gitu. Harus yakin, percaya ada. Jangan minta lagi, minta sekali boleh. Dalam nama Yesus Tuhan beri saya Roh Kudus. Lalu dengan iman, percaya ada. Sekarang kepengen bahasa lidah kan? 9 karunia itu ada di sini saudara, ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarin gitu, keluarin. Itu saudari kemarin ini saya pakai sebagai contoh. Dia mau sungguh saudara duduk di sana itu. Ayo tak doakan dalam nama Yesus. Bella, kamu ini mau bahasa lidah atau mau karunia hikmat? Mau bahasa lidah. Dan bahasa lidah buka nopo mulut itu loh saudara gitu. Ya, tuh. Saya mau ajak saudara sekarang. Tolong minta nyanyian satu bro. Apa aja dah, apa aja seadanya dah. Nyanyian apa saja tadi itu. Salah satu. Apa saja yang saya bisa, mudah-mudahan gitu ya. Kita nyanyi semua, tapi jangan buka mulut. Semua nyanyi ya, jangan buka mulut. Ya. Yesus, nyanyi semua, jangan buka mulut. Yesus, jangan. Semua nyanyi, jangan buka mulut. Yesus kami puja. Nggak keluar saudara. Nggak mungkin keluar. Bahasa lidah itu bahasa. Buka mulut itu. Tuhan beri aku karunia lidah. Wah, sampai kiamat nggak bisa keluar. Bukan. Lalu saudara kemarin itu ngomong sama saya, lah saya buka nggak keluar apa-apa itu om. Asandalawalawa, ya keluar no apa-apa gitu. Sounds tahu, bunyi-bunyian. Masa gitu ya ndak bisa? Oh, itu sounds. Dia lakukan dalam nama Yesus. Saya tumpang tangan keluar. Tak bilang aduh mbok nek ngomong Inggris aja ngono terus ya. Dipakai sedikit gitu loh, pakai good morning, ngono loh gitu lah ya. Aja bilang good. Wah, ini kan membosankan gitu ya tuh. Nanti gitu loh. Tapi yang keluar nanti apa? Oh, ndak karuan. Biar ndak karuan. Sebab Roh Kudus ada. Nanti dia jadikan itu bahasa. Lagi dalam nama Yesus tak tumpangi tangan. Rapat santare adalah 2 menit saja, tidak ada 2 menit keluar. Tidak ada 2 menit keluar. Ono gambarnya. Ini yang bagus mula-mula gini loh tuh. Lama-lama jadi begini. Jadi bagus saudara. Saya jamin. Berdasarkan firman Allah, saudara percaya Yesus, saudara nyerah pada Roh Kudus, percaya Roh Kudus ada, keluar. Tuhan itu ingin saudara berbahasa lidah.
dia ingin, cuma bukan apa gitu. Terus keluarin sounds, bunyi-bunyian. Nanti Tuhan jadikan itu suatu bahasa gitu. Aramasandalamara. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.